Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok G akan menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan dari perusahaan PT Garuda Indonesia mengenai pengakuan pendapatan PSHK nomor 115 atau yang lebih dikenal dengan PSHK nomor 72. Saya Bagas Hendrawan dengan NP Mahir 248, lalu ada Muhammad Adrian Hamada dengan NP Mahir 138, lalu ada Farah Aprilia Cintiabella dengan NP Mahir 245, dan lalu ada Anggita Rahma Putri dengan NP Mahir 249. Oke, yang pertama kita harus mengetahui mengenai apa sih PSAK 72. Nah, PSAK 72 ini merupakan peraturan standar akuntansi yang secara rinci membahas dan mengatur tentang pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang mana merupakan adopsi dari standar IFRS 15. Nah, secara sederhana PSAK 72 ini sebenarnya mengubah proses pengakuan pendapatan kontrak yang mulanya berbasis rule based atau rigid, kini diubah menjadi principle based atau berbasis prinsip. Nah, PSAK 72 ini juga mencakup 5 tahapan utama dalam proses pengakuan pendapatan. Yang pertama ada identifikasi kontrak dengan pelanggan, lalu identifikasi kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, yang keempat alokasi harga transaksi, lalu yang terakhir pengakuan pendapatan. Nah, pada analisis penerapan PSAK 72 ini, kelompok kami mengambil contoh pada PT Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia ini adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Meskipun ini didirikan pada tahun 1949 oleh pemerintah Indonesia dalam memiliki peran vital dalam membangun konektivitas di seluruh negeri dan dunia. Nah, saat ini Garuda Indonesia menjadi badan usaha milik negara. Meskipun telah melakukan go publik di bursa sahamnya, tetapi mayoritas sahamnya ini tuh masih tetap dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, dengan kepemilikan saham mayoritas ini, pemerintah Indonesia memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah dan kebijakan strategis Garuda Indonesia. Ini termasuk dalam hal operasional dan kebijakan bisnis. Nah, ini adalah laporan laba rugi dari PT Garuda Indonesia untuk tahun 2023. Nah, untuk pendapatan usaha ini terdiri dari penerbangan berjadwal. Ini tuh terdiri dari pendapatan dari pengangkutan penumpang, kargo, dan dokumen. Lalu ada penerbangan tidak berjadwal yang biasanya terdiri dari charter atau untuk haji. Nah, lalu ada beban usaha. Pendapatan dikurangi beban usaha itu akan mendapatkan laba sebelum pajak. Setelah itu dikurangi manfaat atau beban pajak sehingga ketemu laba tahun berjalannya adalah sekitar 251.996.580 US dollar atau jika dirupiahkan itu sekitar 4 triliun. Nah, Garuda Indonesia sendiri itu telah mencatat perubahan besar dalam 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021, perusahaan ini tuh mengalami kerugian besar karena dampak dari pandemi. Namun setelah restrukturisasi besar-besaran, Garuda ini berhasil mencatat laba bersih sebesar 57 triliun pada 2022, terutama karena penghapusan utang. Nah, laba di tahun 2023 ini, Garuda kembali mencatat kinerja positif meskipun tidak sebesar di tahun 2022 yang jumlahnya 57 triliun sedangkan di tahun 2023 hanya 4 triliun. Pengakuan pendapatan dan beban. Pengakuan pendapatan dilakukan berdasarkan identifikasi kontrak dengan pelanggan dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak untuk menyerahkan kendali atas barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan. Pendapatan atas kontrak dengan pelanggan diukur sesuai dengan harga transaksinya, yaitu jumlah imbalan yang berhak diperoleh grup sebagai pemberian kompensasi atas penyerahan kendali atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Harga transaksi dialokasikan kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak. Berdasarkan persyaratan dalam kontrak, pendapatan diakui ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi.
yaitu pada saat pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan telah berpindah kepada pelanggan pada suatu waktu atau sepanjang waktu. Pendapatan atas penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal. Pendapatan atas penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal diakui pada saat penerbangan telah dilakukan di mana pada saat tersebut kewajiban pelaksanaan terpenuhi. Pendapatan dari penerbangan berjadwal terdiri dari pendapatan dari pengangkutan penumpang, kargo, dan dokumen. Jika ada pendapatan dari penerbangan tidak berjadwal, terdiri dari pendapatan dari penerbangan haji dan charter. Pendapatan dari penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal bersih setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, biaya jasa penerbangan, dan asuransi. Pendapatan dari penerbangan ini termasuk pemulihan dari fuel surcharge selama periode berjalan. Uang yang diterima dari pembelian tiket dicatat sebagai pencatatan diterima di muka hingga tiket digunakan atau kadaluarsa. Pendapatan diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Nilai tiket yang belum digunakan termasuk dalam kewajiban lancar sebagai pendapatan diterima di muka. Pendapatan breakage atau tiket terjual dan tidak terbang pada tanggal penerbangan diakui pada tanggal penerbangan. Selanjutnya adalah pendapatan jasa perbaikan dan overhaul pesawat dan jasa pemeliharaan. Pendapatan jasa perbaikan, overhaul pesawat, dan jasa pemeliharaan diakui dalam suatu periode waktu selama jasa tersebut diberikan. GMFAA, entitas anak, menggunakan metode output untuk pengukuran kemajuan jasa untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Selanjutnya, periode atas jasa perhotelan, jasa boga, biro perjalanan, dan jasa sistem komputerisasi reservasi. Pendapatan diakui ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi, yaitu ketika barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Lalu ada beban. Beban diakui pada saat terjadi. Jadi kesimpulannya, pada PT Garuda Indonesia Terbuka sudah mengikuti prinsip-prinsip yang diatur oleh PSAK 72 yang memberikan analisis sebagai berikut. Yang pertama, sudah sesuai dengan PSAK 72 karena pengakuan pendapatan dimulai dengan identifikasi kontrak. Lalu yang kedua, kewajiban pelaksanaan diidentifikasi dengan tepat sesuai PSAK 72. Yang ketiga, pengukuran harga transaksi sesuai dengan kompensasi yang diharapkan, yaitu memenuhi PSAK 72. Yang keempat, harga transaksi dialokasikan berdasarkan harga jual relatif sesuai dengan PSAK 72. Yang kelima, ada pendapatan diakui saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi sesuai dengan perpindahan kendali sesuai dengan PSAK 72. Sekian presentasi dari kami mengenai materi pengakuan pendapatan PSHK nomor 72 dari PT Garuda Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.